Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Nabila dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 23101159. Saya ingin mempresentasikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan keprinsipan beliau dalam 4 aspek. Sebelumnya, saya akan memberitahukan biografi Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap beliau Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah, Arab. Istri Nabi Muhammad SAW ada yang berpendapat yaitu 11, ada juga yang berpendapat kalau istri Nabi Muhammad SAW ada 13. Salah satunya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW dikuburkan di tempat di mana ia meninggal, yaitu di rumah Aisyah. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dari kehidupan awalnya. Orang tua Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Ayahnya meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, dan ibunya meninggal ketika beliau masih bayi. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, dan setelah itu oleh pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pedagang dan dikenal sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya di kalangan penduduk Mekah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah, seorang janda kaya pedagang yang kemudian menjadi pendukung dan pengikut pertama Islam. Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW dan ibu dari 4 anak beliau, yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum. Khadijah sangat mendukung Nabi Muhammad SAW pada awal misi kenabiannya dan wafat sebelum hijrah ke Madinah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu-wahyu tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk Al-Quran atau kitab suci Islam. Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran Islam secara rahasia pada awalnya. Publikasi terbuka ajaran Islam memicu penindasan dan persekusi terhadap para pengikutnya di Mekah. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Makkah ke Yathrib yang kemudian dinamakan kota Madinah, yang menjadi tahun awal kalender Islam. Madinah menjadi basis pertama umat Islam dan tempat berkembangnya komunitas Muslim. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membentuk negara Islam yang inklusif dan adil, menetapkan konstitusi Madinah sebagai landasan kehidupan bersama antara suku-suku Arab dan komunitas Muslim. Konflik terus berlanjut antara umat Islam dan musuh-musuh mereka. Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan dalam beberapa pertempuran, seperti pertempuran Badar dan Uhud, menetapkan perjanjian dengan suku-suku Arab dan Yahudi untuk memastikan keamanan dan stabilitas di wilayah Madinah. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW memasuki Makkah tanpa pertempuran signifikan, dan kota tersebut diakui sebagai bagian dari wilayah Islam. Nabi Muhammad SAW mengampuni banyak orang Mekah yang sebelumnya telah melakukan persekusi terhadap umat Islam. Nabi Muhammad SAW meninggal pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW dikuburkan di tempat di mana ia meninggal, yaitu di rumah Aisyah di Madinah. Sebelum kematiannya, beliau menyampaikan khutbah perpisahan terkenal di Padang Arafah selama haji terakhirnya. Nabi Muhammad SAW diakui sebagai utusan terakhir Allah dan contoh moral bagi umat Islam. Ajaran dan tindakan beliau terdokumentasi dalam Al-Quran dan hadis.
pengajaran dan prinsip-prinsip Islam yang beliau bawa terus membimbing umat Islam sehingga saat ini. Segitu saja sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam bidang bisnis, hukum dan kepemimpinan perang, dakwah dan keluarga, sosial dan pendidikan. Dalam bidang dakwah dan keluarga, beliau mempunyai dua prinsip. Yang pertama, keteladanan pribadi. Nabi Muhammad SAW menunjukkan prinsip dakwah melalui keteladanan pribadi dan karakter yang luhur. Prinsip yang kedua, keutamaan keluarga. Beliau memberikan perhatian utama pada keluarga sebagai fondasi dakwah, terutama melalui hubungan harmonis dengan istri dan anak-anaknya. Pada bidang kedua, yaitu bisnis, beliau mempunyai dua prinsip. Yang pertama, kejujuran dan amanah. Yang kedua, transparansi dalam transaksi. Kejujuran dan amanah. Nabi Muhammad SAW menekankan kejujuran dan amanah dalam bisnis. Dikenal sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya sebelum kenabiannya. Yang kedua itu transparansi dalam transaksi. Prinsip transparansi dan keterbukaan dalam berbisnis, menghindari penipuan atau ketidakadilan dalam perdagangan. Bidang ketiga, sosial dan pendidikan. Beliau mempunyai dua prinsip, yaitu kesejahteraan masyarakat, mendorong kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan dan bantuan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran, memotivasi pendidikan dan pengetahuan sebagai sumber kekuatan masyarakat. Bidang keempat, hukum dan kepemimpinan perang. Beliau mempunyai dua prinsip, yaitu yang pertama, keadilan dalam hukum, menerapkan hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat tanpa pandang suku atau status sosial. Yang kedua, hikmah dalam kepemimpinan perang, menunjukkan hikmah dan etika dalam kepemimpinan perang, melarang kekerasan yang tidak perlu dan melindungi hak-hak kaum non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Di antara 4 bidang itu, saya di sini mengambil bidang bisnis. Salah satu contoh kisah yang mencerminkan prinsip bisnis Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau terlibat dalam sebuah perjanjian bisnis yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya berencana untuk melaksanakan ibadah umroh ke Mekah. Namun, para pemimpin Quraisy mencegah mereka memasuki Mekah. Setelah perundingan panjang, pihak Muslim dan Quraisy mencapai kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani. Beberapa prinsip bisnis dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa ini mencakup 4 hal, yaitu ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kaum Quraisy, kedua, keadilan dan keseimbangan, ketiga, pemeliharaan kehormatan. Beliau tetap menghormati keputusan Quraisy. Terus keempat, penerimaan kompromi. Ini yang keempat itu menandakan bahwa mereka, pihak Muslim dan Quraisy, membuat perjanjian yang ditandatangani. Yang pertama, ketahanan dan kesabaran. Meskipun tujuan awal untuk melaksanakan umroh terhalang, Nabi Muhammad SAW menunjukkan ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi rintangan bisnis. Beliau memilih solusi damai melalui perjanjian. Beliau tidak melakukan kekerasan di sini. Beliau lebih melakukan perjanjian dengan damai dengan kaum Quraisy. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan. Dalam perundingan, Nabi Muhammad SAW memastikan bahwa perjanjian tersebut mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara kedua pihak. Kesepakatan itu berisi komitmen damai dan non-kekerasan untuk kurun waktu 10 tahun. Yang ketiga, pemeliharaan kehormatan. Nabi Muhammad SAW menunjukkan pemeliharaan kehormatan dalam bisnis dengan memperlakukan setiap pihak dengan hormat.
Bahkan yang awalnya berada dalam konflik, ini mencerminkan prinsip etika bisnis Islam. Yang keempat, penerimaan kompromi. Meskipun pada awalnya terkesan merugikan bagi pihak Muslim, Nabi Muhammad SAW menerima kompromi demi mencapai tujuan jangka panjang yang lebih besar. Ini menunjukkan fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam berbisnis. Peristiwa Perjanjian Hudaybiyah menggambarkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan bisnis Nabi Muhammad SAW, termasuk kebijaksanaan dalam negosiasi, penerimaan kompromi, dan pemeliharaan kehormatan dalam setiap langkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.